Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Suliani. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris dari Institut Agama Islam Negeri Takengon. Nah, adapun tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Describing Language and Language Skills. Oke, kita langsung aja masuk ke poinnya, yaitu language. Language itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya bahasa. Nah, dengan adanya bahasa, maka perkomunikasian ataupun berinteraksi kita sesama manusia di muka bumi ini itu akan dipermudah. Jadi dengan adanya bahasa, maka kita bisa menyampaikan apa keinginan kita, apa tujuan kita, dan apa yang ingin kita utarakan begitu. Nah, bahasa ini juga banyak sekali macamnya. Ada bahasa yang seperti kita lakukan sekarang, yaitu dengan perkataan, dan juga ada juga bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan bahasa-bahasa lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah fungsi bahasa. Nah, jadi fungsi bahasa itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia. Nah, yang kedua itu adalah alat untuk berpikir. Nah, yang ketiga adalah memberikan arti kepercayaan di masyarakat. Nah, dan juga bahasa juga berfungsi sebagai identitas negara ataupun suku-suku bangsa. Karena semua bangsa ataupun suku-suku pasti memiliki bahasa, dan bahasanya itu pun pasti berbeda-beda. Maka dari itu kita bisa menandain, oh orang ini suku Jawa, oh orang ini suku Gayo, oh orang ini suku Aceh, dan suku-suku lainnya. Jadi itu sebagai identitas mereka, bahwasanya mereka adalah berasal dari wilayah-wilayah ataupun suku-suku tersebut. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah manfaat bahasa. Manfaat bahasa yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Misalnya, bahasa resminya Indonesia adalah ya bahasa Indonesia. Jadi, itu juga adalah salah satu memang bahasa yang harus diwajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui bahasa resminya. Nah, yang kedua adalah sebagai alat pengembang budaya dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pengantar dunia pendidikan. Jadi dengan adanya bahasa, maka di dalam dunia pendidikan akan tersampaikan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Dengan adanya bahasa pula, maka ilmu itu akan tersampaikan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah lexicogrammar atau yang sering disebut dengan lexical grammar. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan, misalnya leksis itu seperti vocabulary, dan sedangkan grammar itu kan sebagai tata bahasa. Jadi lexical grammar itu adalah istilah yang digunakan dalam linguistik fungsional sistematik untuk menekankan saling ketergantungan kosakata ataupun leksis tadi dan sintaksis ataupun tata bahasanya. Nah, jadi teman-teman, istilah yang diperkenalkan oleh salah satu ahli bahasa yaitu adalah gabungan dari kata ataupun leksikon dan tata bahasa. Itulah yang disebut dengan lexicogrammar. Nah, yang terakhir adalah language skill. Jadi di mana di dalam language skill ini ada 4 poin, dan 4 ini sangat bermanfaat untuk mengetahui seberapa jauh bahasa yang kita miliki. 4 poin ini sangat penting di dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah listening, yang kedua adalah speaking, yang ketiga adalah reading, dan yang keempat adalah writing. Nah, oke teman-teman, yang pertama adalah listening. Jadi listening ini sudah pasti berasal dari bahasa Inggris yang artinya mendengarkan ataupun menyimak. Jadi listening adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dengan sangat baik. Nah, jadi maksudnya dari listening ini adalah kita itu tidak hanya asal mendengarkan, tapi kita mendengarkan dengan benar-benar mendengarkan. Maksudnya kita tahu apa yang ingin dia sampaikan kepada kita, informasi apa yang ingin dia berikan kepada kita.
Itu yang disebut listening. Dan juga kita tahu apa maksud dia mengatakan seperti itu. Nah, kita juga bisa menanggapin dari yang sudah kita dengar tadi. Apa tujuan sebenarnya dia mengatakan seperti itu. Adapun fungsi dari listening adalah dapat melatih pronunciation kita. Nah, yang kedua adalah untuk memperbanyak vocabulary kita. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendengarkan, maka pasti akan ada kata-kata yang keluar dalam bahasa Inggris. Jadi di situ kita melatih apakah yang dikatakan orang tersebut seperti ini atau seperti ini begitu. Nah, yang kemudian dapat memperbanyak vocabulary kita. Ketika kita mendengarkan, otomatis akan ada banyak kata-kata ataupun vocabulary baru yang bisa kita dapatkan. Nah, yang kedua adalah speaking. Jadi speaking ini juga sama, berasal dari bahasa Inggris yang awal katanya itu adalah speak, yaitu artinya berbicara. Nah, jadi berbicara adalah menyatakan bahwa komunikatif adalah pertukaran antara orang-orang, pengetahuan, informasi, ide, pendapat, perasaan, sehingga harus menjadi sebuah gagasan konsep dan mengikuti dari apa yang mereka katakan. Atau bisa juga disebut suatu tindak komunikasi melalui berbicara. Itu adalah speaking. Nah, jadi teman-teman, speaking itu kan berbicara. Pasti kita ketika berbicara, kita akan mengungkapkan sesuatu ataupun ingin memberitahu sesuatu. Jadi, adapun tujuan umum dari speaking adalah memberitahu, menghibur, melapor, membujuk, dan meyakinkan seseorang, begitu. Nah, sedangkan speaking di dalam bahasa Inggris itu untuk melatih siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan sederhana menggunakan bahasa Inggris. Itulah tujuan speaking di dalam pelajaran bahasa Inggris. Dengan adanya speaking, maka kita akan melatih diri kita untuk berbahasa Inggris, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, mengapa kita sulit untuk berbicara bahasa Inggris? Adapun kita sulit untuk berbicara bahasa Inggris itu ada faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan kita ungkapkan ataupun apa yang ingin kita bicarakan, maka dari itu kita sulit untuk berbicara. Nah, yang kedua, kita sudah tahu apa yang mau kita bicarakan, tapi kita kekurangan vocabulary, jadi itu juga menyebabkan kita tidak bisa berbicara bahasa Inggris karena kosakata yang kita miliki di dalam bahasa Inggris itu kurang. Misalnya kita ingin mengatakan sesuatu, tetapi kita tidak tahu bahasa Inggrisnya itu. Jadi, itu akan mempersulit kita ataupun menyulitkan kita di dalam berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan kita tentang grammar ataupun tata bahasa, sehingga sulit berbicara dengan aturan yang benar. Yang keempat adalah keterbatasan melafalkan kata-kata ataupun pronunciation kita itu kurang. Jadi, sulit untuk mengucapkan kata yang diucapkannya dengan benar. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir, mengapa kita sulit untuk berbicara bahasa Inggris, yaitu karena kurang beraninya diri kita. Seharusnya kalau misalnya kita berani, salah benar urusan belakang, yang penting kita berani speak up dan juga berani berbicara bahasa Inggris, otomatis yang lainnya tadi bisa dibenarkan. Nggak mungkin juga lawan bicara kita itu tidak mau memberitahu kita yang salah kita itu di mana, begitu. Oke, yang selanjutnya adalah faktor yang dapat dijadikan dalam aspek kebahasaan. Yang pertama adalah ketepatan ucapan ataupun pelafalan. Yang kedua adalah penekanan atau penempatan nada dan durasi yang sesuai. Jadi kan di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya stress, begitu. Itu adalah penekanan di dalam kata-kata di dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga adalah pemilihan kata. Dan yang keempat adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah reading. Jadi reading ini juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya membaca atau asal katanya dari read. Nah, kemudian membaca adalah proses reading atau melihat serangkaian simbol tertulis dan memperoleh makna dari simbol-simbol tertulis tersebut. Adapun jenis-jenis reading ada 4. Yang pertama, intensive reading. Yang kedua, extensive reading. Yang ketiga, loud reading. Nah, yang keempat adalah silent reading.
Sedangkan manfaat reading adalah untuk memperkaya informasi, wawasan, dan juga menambah pengetahuan. Membaca bacaan dalam bahasa Inggris akan mempercepat pemahaman terhadap bahasa yang sedang dipelajari. Oke teman-teman, yang keempat adalah writing. Writing berasal dari bahasa Inggris yang artinya menulis. Jadi, menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Dan juga merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang diprogramkan dalam tujuan khusus penggunaan bahasa. Adapun tujuan writing adalah yang pertama, menerapkan langkah-langkah dalam proses menulis. Yang kedua, mengadaptasikan gaya menulis untuk tujuan yang bervariasi. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan menulis untuk mengekspresikan secara jelas. Nah, yang keempat adalah mengenali bahwa ketelitian dalam tulisan tangan, kapitalisasi, ejaan, dan elemen lain merupakan bagian penting dari suatu tulisan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan